Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Muksid Hayatami. Semoga sahabat sekalian sehat semua, panjang umur, murah rezeki, terhindar dari penyakit, dan semoga bisa melaksanakan haji dan umroh ke Baitullah. Sebelum lanjut ke video, saya mohon dukungannya untuk like video ini, subscribe bagi yang belum agar lebih semangat bikin videonya, dan semangat mengabarkan atau sharing seputar umroh, haji, Makkah, Madinah, dan sekitarnya. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muksid Hayatami di channel Muksid Hayatami. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman masih tetap seputar Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar Ka'bah. Ya, di sana ada Hijr Ismail, ada Makom Ibrahim, ada Rukun Yamani, ada Hajar Aswad. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana kondisi Ka'bah yang sedang disterilkan, kemudian dibersihkan dan juga diberikan wewangian oleh Syekh Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudais. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana beliau memperkenalkan teknologi baru bernama Ozone Patch yang digunakan untuk sterilisasi Ka'bah. Juga di sini kita bisa melihat bagaimana kondisi Ka'bah, tepatnya Hajar Aswad yang sedang diberi parfum khusus kemudian dibersihkan. Nah, di sini kita lihat bagaimana Syekh Sudais ya memberikan minyak di dalam Hajar Aswad, ya, kemudian di samping atau di dinding Multazam, kemudian di luar dari Hajar Aswad, juga di dinding-dinding Ka'bah. Maka kalau sahabat sekalian sedang umroh, itu dilarang untuk memegang bagian-bagian itu semua. Pertama, dilarang memegang dinding Ka'bah. Kenapa? Karena itu mengandung wewangian, ada minyak wanginya. Sementara kalau kita sedang melaksanakan umroh wajib, ya, artinya umroh pertama kita baru datang dari Madinah, kemudian malamnya kita umroh, maka kita tidak boleh menyentuh atau menggunakan wangi-wangian. Maka kalau kita menyentuh Ka'bah, menyentuh Makom Ibrahim, menyentuh Hijr Ismail, menyentuh Hajar Aswad, otomatis tangan kita ini kena minyak wangi. Maka kita akan terkena dam atau denda, seperti itu. Nah, kemudian ada cerita menarik. Saya pernah bawa jamaah yang waktu itu ingin sekali mencium Hajar Aswad. Cuman saya bilang pada jamaah ini, kebetulan seorang bapak-bapak masih muda, umur 45 tahun, saya bilang, mencium Hajar Aswad itu tidak wajib, itu adalah sunnah. Nah, karena sunnah, artinya kalau kita lihat itu membahayakan, maka kita tidak boleh memaksakan kehendak untuk terus mencium Hajar Aswad. Karena apa? Karena membahayakan diri kita. Ya, tapi akhirnya si jamaah itu kekeh ingin mencium Hajar Aswad, padahal kondisi di sekitar Hajar Aswad itu sangat ramai, penuh dengan orang. Bayangkan di seluruh dunia ingin mencium Hajar Aswad, berkumpul di situ di satu titik. Sementara Hajar Aswad itu kita lihat kecil. Hajar Aswad itu ya muat untuk satu orang, satu kepala. Kalau pernah masuk ke Hajar Aswad, itu hanya masuk satu kepala. Sementara ribuan orang, ya, bahkan mungkin jutaan orang ingin semua masuk ke situ. Ya, saya bilang kalau kira-kira membahayakan jangan. Tapi akhirnya bapak itu terus memaksa diri untuk ingin mencium Hajar Aswad. Akhirnya ketika sudah mau mendekat, ya, sekitar beberapa jengkal lagi menuju Hajar Aswad, akhirnya sikut orang, saya tidak tahu orang mana, tapi yang jelas dia berbadan besar, orang Afrika, tinggi besar, akhirnya kena ke dadanya. Jadi pas orang besar itu, orang Afrika itu juga ingin mencium Hajar Aswad, ya, dia berpegangan ke tali dekat Hajar Aswad itu, pegangan ke batu yang ada di situ, akhirnya mental dan sikutnya itu mengenai jamaah saya tadi. Apa yang terjadi? Dadanya retak, dan ketika dibawa ke rumah sakit, ya, di ronsen, ini harus ada tindakan atau perawatan. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita tidak boleh memaksakan diri ketika ingin mencium Hajar Aswad. Memang ada keutamaan, ada fadilah mencium Hajar Aswad, tetapi kemudian kalau membahayakan diri kita lebih baik jangan, gitu ya. Jadi dua hal yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Pertama, ketika umroh kita tidak boleh, ketika tawaf, ya, tawaf wajib, tawaf umroh, tidak boleh mendekati Ka'bah, Hajar Aswad
Makom Ibrahim, Hijr Ismail. Kenapa? Karena semua itu wangi. Nah, seperti yang tidak kita lihat tadi, semuanya dikasih minyak wangi ya di sekitar Ka'bah. Sementara salah satu daripada larangan ketika berihram adalah memakai wewangian. Kedua, ketika di Hajar Aswad, kita tidak boleh memaksakan kehendak untuk mencium Hajar Aswad. Karena apa? Karena kalau membahayakan diri kita, itu justru akan berakibat fatal pada diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Video singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.